Pada video kali ini, saya akan menampilkan cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka secara otomatis. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah membuat daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, untuk bab 1 dan pendahuluan itu menggunakan style heading 1. Klik kanan, lalu update heading 1 to match selection. Lalu untuk subbab dari bab 1, itu ada 1.1 latar belakang, itu menggunakan heading 2, lalu update heading 2 to match selection. Begitu juga dengan subbab dari bab 1 yang lainnya. Subbab 1.2 menggunakan heading 2, 1.3 heading 2 juga. Nah, untuk yang bab 2, kajian teori dan hipotesis, itu menggunakan heading 1 juga. Dan untuk subbab dari bab 2 itu kita harus menggunakan style yang baru, karena jika mengikut dari heading yang subbab 1 sebelumnya, itu tidak bisa karena dari subbab 1 sudah ada format numberingnya. Jadi harus menggunakan style yang baru. Kita harus create style yang baru. Create a style. Lalu kita buat menjadi subbab 2. Lalu modify. Dan untuk style based on-nya ini adalah menggunakan heading 2. Style for following paragraph juga menggunakan heading 2. Kita juga bisa bold. Dan untuk subbab 2, yang lainnya juga menggunakan heading subbab 2. Menggunakan subbab 2. Dan untuk bab 3, metodologi penelitian juga menggunakan heading 1. Nah, ini juga untuk subbab 3 kita harus menggunakan style yang baru, sama seperti tadi, itu create a style, lalu subbab 3, lalu modify. Dan untuk style based on-nya tetap menggunakan heading 2 karena dia merupakan subbab. Lalu klik OK. Lalu untuk 3.2 menggunakan subbab 3. 3.3 juga menggunakan subbab 3. Begitu seterusnya untuk menggunakan subbab 3. Nah, sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya adalah ke reference. Lalu klik table of contents dan terdiri dari beberapa format di sini. Saya akan memakai format yang pertama. Nah, udah muncul begini. Dan untuk kan daftar isi ada di luar dari tabelnya, kita bisa pindahkan ke dalam tabel. Nah, untuk bab 1 dan pendahuluan dia di sini terpisah. Jadi kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini. Dihapus terlebih dahulu, lalu klik shift langsung plus enter. Begitu juga untuk bab 2 dan bab 3. Ini dia bab 2. Selanjutnya bab 3. Setelah selesai,
agar berpindah menjadi sama barisnya, kita bisa klik update table, lalu update entire table, lalu klik OK. Nah, dia sudah sejajar atau satu baris. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba membuat daftar gambar. Langkah yang pertama adalah cari gambar dari makalahnya. Nah, ini untuk bab yang pertama ada gambar, klik gambarnya, lalu ke reference, lalu insert caption. Nah, karena di sini merupakan gambar dari bab pertama, kita bisa membuat new label dari gambar 1 atau bab 1. Judulnya adalah laporan arus kas. Dan posisinya itu ada di bawah ya, karena ini merupakan gambar. Biasanya posisi tulisannya ada di bawah. Lalu klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Kita bisa mengubah fontnya sesuai yang kita inginkan. Nah, dia akan menjadi seperti ini, gambar 1.1 laporan arus kas. Untuk gambar yang selanjutnya, ini dia dari gambar bab 2, ini dia judul dari gambarnya. Langkah yang pertama juga sama seperti yang tadi, klik gambar, lalu ke reference, lalu insert caption. Karena dia dari gambar bab kedua, kita bisa membuat new label lagi. Gambar 2, lalu klik OK. Lalu kita ketik judulnya. Lalu OK. Sama seperti tadi, kita bisa membuat style dari font. Lalu kita cari gambar yang lain. Ini gambar dari bab 2 juga. Ini adalah judul dari gambarnya. Klik lagi gambarnya, lalu ke reference, lalu insert caption. Dia tetap masih di gambar 2 karena masih di subbab 2. Kita tinggal mengetik judulnya saja, lalu OK. Dihapus saja. Lalu untuk gambar yang lain, kalau masih ada, oke, tidak ada lagi. Lalu kita kembali ke halaman daftar gambar. Friends, lalu insert table of figures. Tadi ada dari bab 1. Dari bab 1. Nah, karena gambar ada dari bab 2 juga, kita juga bisa dari bab 2, oke. Nah, ini dia ada hasil dari daftar gambar yang tadi. Sekarang adalah cara membuat daftar tabel otomatis. Sama seperti gambar yang tadi, tapi ini bedanya kita mencari tabel dari makalah yang sudah kita buat. Nah, ini dari bab pertama. Kita copy dulu judulnya. Atau boleh di-cut. Lalu kita klik gambar, lalu ke reference. Lalu insert caption sama seperti gambar yang tadi. Karena ini tabel, maka kita akan buat new label. Ini dari tabel bab pertama, maka tabel 1 titik. Oke.
Lalu kita ketik judulnya, judul dari tabelnya. Karena dia tabel, maka dia berada di atas. Judul tabelnya berada di atas tabel. Nah, ini dia. Dan selanjutnya kita cari tabel. Ini juga dari bab 1. Klik tabelnya, lalu ke reference, insert caption. Dia masih tetap tabel 1, makanya munculnya tabel 1.2. Lalu kita ketik judulnya, ada penerapan JVBS. Nah, akan muncul seperti ini, juga sama seperti yang tadi. Kita hapus saja. Lalu cari lagi di bab kedua. Di bab 2 ada tabel penelitian terdahulu. Sama seperti tadi, diklik tabelnya, lalu ke reference, lalu insert caption. Karena dia merupakan tabel dari bab 2, kita buat menjadi new label dari tabel 2 titik. Nah, lalu kita beri caption dari judul tabelnya, lalu klik OK. Ini dari bab 3. Bab 3 tabel deviasi. Sama seperti tadi, diklik tabel, klik tabelnya, lalu ke insert caption. Ini dari tabel dari bab 3, maka tabel 3.1, oke. Lalu di captionnya kita tulis judulnya, lalu klik OK. Setelah selesai, maka kita kembali ke halaman daftar tabel. Ini juga sama, untuk membuat daftarnya sama yang seperti tadi, karena di otomatis maka sudah muncul di insert table of figures, tinggal diklik saja. Lalu dari bab pertama tadi ada tabel, maka tabel 1 titik, lalu tabel 2 titik dari bab 2, lalu tabel dari bab 3 hingga selanjutnya. Dan ini hasil dari daftar tabel dari bab 1 hingga bab 3. Membuat daftar pustaka, kita klik reference, lalu manage source. Di sini sebelumnya saya sudah pernah buat, maka di-delete saja. Dan untuk membuat daftar pustaka yang baru, kita tinggal input dan klik new. Dan jika daftar pustakanya menggunakan buku atau sumbernya menggunakan buku, maka bisa ada buku di sini, dan juga ada jurnal, ada artikel, report, website, dan lain-lain. Karena saya menggunakan buku, maka saya klik buku saja. Terus untuk author atau penulis bisa diedit dengan nama akhirnya. Nama akhir adalah Alma Butcher. Langsung di add, lalu OK. Dan untuk judulnya adalah pengantar bisnis. Tahun 2009, dari kota Bandung, dan penerbitnya adalah Alpha Beta. Lalu tekan OK saja. Saya juga mendapat dari buku, bisa langsung saja autornya diedit. Ada Jeff, lalu klik add. Jika memiliki 2 penulis, bisa saja langsung diketik
ketik contohnya. Nah, langsung saja di add, dia akan muncul menjadi 2 penulis, langsung OK. Dan untuk judulnya, terbitkan pada tahun 2007 dari kota Jakarta, penerbitnya Salemba 4. Langsung klik OK, dan setelah selesai, lalu klik close. Dan yang sudah kita ketik tadi, sudah otomatis masuk di insert citation. Untuk menampilkannya kita bisa klik insert citation. Ini dia yang tadi sudah ada otomatis. Lalu untuk menampilkan di daftar pustaka, lembar daftar pustaka, kita bisa menggunakan bibliografi. Lalu di sini terdiri dari beberapa format, tinggal dipilih saja sesuai. Seperti ini cara membuat daftar pustaka otomatis. Dan agar daftar pustakanya juga muncul di daftar isi beserta daftar tabel, daftar gambar, kita bisa membuatnya. Ini dia kata pengantar. Kata pengantar itu menggunakan heading 1. Lalu daftar isi juga menggunakan heading 1. Lalu daftar gambar juga menggunakan heading 1. Begitu juga dengan daftar tabel. Hingga yang paling terakhir yang kita buat tadi adalah daftar pustaka. Juga menggunakan heading 1. Cara agar muncul di daftar isi sama seperti yang tadi, yaitu update table, update entire table, lalu OK. Dan jika daftar isi sudah selesai, jadi untuk mengklik salah satu dari judul makalahnya, contohnya kita klik saja bab 1 pendahuluan, klik lalu kontrol, maka dia akan langsung ke lembar dari bab 1 pendahuluan. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini juga bisa bab 3, diklik lalu kontrol. Nah, dia akan muncul bab 3 metodologi penelitian. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.